Lembah Cakrawala diselimuti kabut pagi yang tebal. Di tengah kabut itu, tampak sosok Sudamani sedang duduk bersila, menyerap hawa alam dan menenangkan pikirannya. Ia baru saja kembali dari perjalanannya ke puncak Aruna, mencari petunjuk tentang kekuatan baru yang tersembunyi di belantara timur. Namun ketenangan itu terganggu oleh kehadiran dua sosok yang melangkah cepat dan penuh tensi. Pria Mitra, dengan sorot mata menyala, dan Lokahita, dengan langkah mantap dan wajah penuh amarah, langsung menghadap Sudamani. "Akhirnya kutemukan juga engkau, Sudamani," desis pria Mitra. "Kau pikir bisa menyembunyikan kebenaran selamanya?" Sudamani membuka mata perlahan. "Kebenaran apa yang kau maksud, pria Mitra?" Lokahita tak menunggu lebih lama. Ia menyerbu lebih dulu, tangannya menghentak ke tanah, menciptakan retakan yang mengarah pada Sudamani. Tapi Sudamani hanya mengangkat tangan kanannya. Sebuah perisai cahaya muncul, menahan serangan itu dengan mudah. Pertarungan nyaris pecah, hingga suara berat namun tegas terdengar dari balik pepohonan Sudawirat. Sang penjaga lembah muncul dengan aura menggetarkan. "Cukup," serunya. "Lembah ini bukan tempat untuk pertikaian. Jelaskan maksud kalian menyerang saudara seperguruan sendiri." Pria Mitra maju dengan wajah muram. Sudamani telah menyembunyikan perihal pusaka Karacakra. Ia tahu letaknya, bahkan mungkin telah memilikinya. Sudamani berdiri perlahan, tatapannya tenang. "Aku tidak menyembunyikan apapun. Karacakra telah hilang sejak pertempuran di Bukit Niskala. Aku mencarinya, seperti kalian." Perdebatan semakin memanas. Lokahita memaksa Sudamani bersumpah. Sementara Sudawirat mulai kehilangan kesabarannya karena sikap saling tuding tanpa bukti. Namun sebelum keadaan memburuk, angin berhembus dingin dan suara langkah ringan terdengar. Sosok berjubah hitam dengan rambut tergerai indah muncul. Durgandini, wanita misterius yang kini menapaki jalan penebusan. "Berhenti," katanya lirih tapi tajam. "Pertikaian ini hanya akan memperburuk keadaan. Kalian dikelabui oleh kemarahan dan prasangka. Jika Karacakra ada, itu bukan untuk dikuasai, tapi untuk dijaga." Namun ucapannya justru memancing reaksi dari Sudawirat. "Jangan ajarkan kami tentang menjaga," bentaknya. "Kau, Durgandini, pengkhianat masa lalu, kini tiba-tiba ingin menjadi penengah." Durgandini menunduk sesaat, menahan gejolak di dadanya. Tapi sebelum ia menjawab, Sudamani berkata pelan, "Sudawirat, cukup. Kau pun tak sepenuhnya tahu segalanya. Ada hal-hal yang harus kusembunyikan demi keselamatan kita semua." Perkataan itu bagaikan bara api bagi Sudawirat. "Apa maksudmu? Jadi benar kau menyembunyikan sesuatu?" serunya. "Kau pikir kau lebih bijak dari kami semua?" Ketegangan mencapai puncaknya. Mata Sudawirat menyala. Tangan menggenggam gagang senjata pusakanya. Udara terasa menegang, seolah lembah itu sendiri menahan napas. Namun Durgandini maju satu langkah. "Jika kalian terus saling curiga dan bertikai, kekuatan kegelapan akan menang. Karacakra bukan milik siapapun. Ia memilih sendiri kepada siapa ia akan bersatu." Keheningan melingkupi mereka. Sudamani dan Sudawirat saling bertatapan, masih membara, tapi menyimpan 1000 kata yang belum terucap. Pertemuan itu tak berakhir damai, namun juga tak pecah menjadi peperangan. Mereka pergi membawa ganjalan di dada masing-masing. Namun satu hal kini pasti, kebenaran tentang Karacakra belum selesai, dan persaudaraan mereka sedang diuji oleh rahasia, kepercayaan, dan bayang-bayang masa lalu. Mau jadi orang baik. Dewa, kamu lihat sendiri kan? Aku niat berbuat baik, malah dikeroyok. Jangan salahkan aku loh. Kalau suatu saat aku kembali jahat. Wirat, Jangan dekati aku. Aku manusia busuk. Darahku darah busuk. Darah bajingan tengik.
Wirat, jangan dengarkan mulut pendekar cabul itu. Kamu putra Nila Saroya, pendekar agung yang sangat perkasa. Tapi bajingan itu yang telah mengambil biung. Aku anak busuk hasil perkosaan, tahu? Diam! Wirat, kalau kamu masih teriak-teriak seperti itu, aku tidak mau lagi jadi kekasihmu. Buat apa aku punya kekasih seorang lelaki cengeng? Lelaki yang tidak mampu menghadapi persoalannya sendiri dan mudah putus asa. Bagaimana mungkin lelaki seperti itu akan mampu melindungi kekasihnya? Bibi tidak biji sama Wirat yang boponya telah membunuh bopo Bibi sendiri. Kenapa Bibi harus membencimu? Setiap orang membawa takdir dan karmanya sendiri-sendiri. Banyak raja yang adil dan bijaksana, tapi anaknya tumbuh menjadi tukang perkosa dan memeras rakyat. Sebaliknya, tidak sedikit anak seorang durjana, rampok jahat, yang anaknya tumbuh menjadi prajurit sejati pembela kebenaran. Itu tergantung dari kehidupan yang mempengaruhi anak itu. Ngerti? Anak ini kelihatannya sangat terpukul sekali. Iya, Kang. Sebuah kenyataan yang sangat menyakitkan. Manusia yang paling dibenci biungnya Nila Saroya adalah boponya sendiri. Sudah Mani. Apalagi Nila Saroya sengaja mengajak Wirat menyaksikan pembunuhan boponya sendiri. Yang penting, jangan pernah kamu menyinggung secuil pun tentang pendekar cabul itu. Biarkan kejadian tadi siang merupakan mimpi buruk yang akhirnya bisa dilupakan oleh Sudawirat. Iya, mudah-mudahan. Langsung ceritakan. Genap 7 pekan, Galuh menjalani tenungan, dan berakhir setelah dimandikan di sumur Gunung Raga Jebangan. Sehingga dia boleh kembali Gusti Prabu. Senja menyapu langit Saya cemas. istana dengan cahaya keemasan yang perlahan memudar. Di salah satu ruang rahasia di belakang balairung istana, Suliwa, sang penasihat spiritual kerajaan, duduk dengan wajah serius. Di hadapannya, tampak Galuh Parwati, gadis tangguh yang dikenal cerdas sekaligus pemberani. Aku memanggilmu bukan tanpa alasan, Galuh, kata Suliwa, suaranya berat dan penuh beban. Siluman serigala telah muncul kembali di hutan Wulandar. Semalam, salah satu penjaga perbatasan ditemukan tewas dengan luka cakaran tak biasa dan tubuh membeku, seolah diterkam makhluk dari dunia lain. Galuh Parwati menyipitkan mata. Siluman serigala? Bukankah mereka sudah punah saat Prabu Angling Dharma menaklukkan kawanan terakhir mereka di Gunung Kelam? Suliwa mengangguk pelan. Itulah yang kami kira. Tapi jejak magis yang tertinggal tidak bisa dibantah. Dan aku yakin, mereka tidak muncul secara alami. Ada yang membangkitkan mereka kembali. Hening sesaat. Angin menggugurkan daun kering di luar ruangan. Suliwa melanjutkan. Karena itulah aku harus menjaga Yang Mulia Sang Permaisuri. Beliau adalah keturunan terakhir dari garis pelindung roh penunduk serigala. Jika siluman itu ingin menghancurkan keseimbangan kerajaan, Permaisuri adalah target utama mereka. Galuh Parwati menegakkan punggungnya. Lalu apa yang harus kulakukan? Suliwa menatap tajam ke mata Galuh. Mulai malam ini, kau akan tinggal di Kaputren. Bukan sebagai dayang, tapi sebagai pengawal pribadi Sang Permaisuri. Kau tidak boleh lengah. Jika bayangan gelap itu menyusup,
Kau harus siap menghadapinya. Galuh terdiam sejenak, menyadari beban yang dibebankan padanya. Kaputren bukan tempat biasa. Ia adalah ruang suci dan terbatas, tempat tinggal para wanita utama istana, termasuk sang permaisuri yang jarang terlihat publik. Baik, jawab Galuh akhirnya. Aku akan menjaganya, meski harus mempertaruhkan nyawaku. Malam tiba dengan cepat. Galuh Parwati telah mengenakan pakaian khas pengawal Kaputren, jubah hijau tua dengan simbol bunga kenanga, tanda kesetiaan dan ketenangan. Ia memasuki gerbang Kaputren yang dijaga ketat. Di dalamnya, suasana terasa lebih sunyi dan sakral. Aroma dupa melayang di udara, dan cahaya lampu minyak berpendar lembut di sepanjang lorong. Di ruang utama, sang permaisuri, Dewi Sintawati, sedang duduk membaca kitab suci. Ketika Galuh masuk dan membungkuk hormat, sang permaisuri menatapnya dengan lembut. "Jadi engkaulah Galuh Parwati yang ditugaskan Suliwa?" tanya sang permaisuri. "Benar, Paduka. Aku diutus untuk berada di sisi Paduka selama ancaman siluman belum teratasi." Permaisuri tersenyum tipis. "Maka anggaplah ini rumahmu untuk sementara. Aku sudah terlalu lama merasakan bayangan yang tak terlihat di balik tirai malam. Semoga kehadiranmu membawa ketenangan." Namun belum sempat malam berlalu, seekor serigala hitam muncul di pelataran Taman Kaputren. Matanya merah menyala, dan udara di sekelilingnya membeku. Jeritan salah satu pelayan membelah malam, Dia akan terbakar dan menjadi para api. penjaga segera mengangkat senjata. Saya minta Dinda Galuh Parwati untuk sementara menemani saya di Keputren. Terus terang, kejadian penculikan yang lalu masih sering menimbulkan ketakutan dalam diri saya. Hamba bersedia, Gusti. Tapi kalau siluman-siluman itu berhasil ditumpas, hamba mohon dibebaskan untuk melakukan pengembaraan lagi bersama Kakang Suliwa. Bopo melihat mereka di Kutaraja Malawapati. Kita harus bergerak ke Nanga. Kita ringkus tabib lembah seribu bunga itu. Saya pikir Malam cukup saya, menuruni Bopo. langit dengan pelan, menyelimuti bumi dengan selimut kebisuan. Di istana Kenanga Wulan, seorang wanita berdiri di ambang jendela, menatap langit yang bertabur bintang dengan hati penuh gelisah. Ia adalah Dewi Kenanga, perempuan berhati lembut namun berjiwa baja. Di balik wajah anggunnya tersimpan duka yang tak kunjung reda. Adiknya yang tercinta, Raka Wicaksana, telah terbaring tanpa daya selama 7 purnama. Kutukan dari siluman kabut yang menyerang perbatasan utara telah merenggut kesadarannya, membuat tubuhnya membeku, jiwanya terombang-ambing di antara dua dunia. Dewi Kenanga telah berkelana ke banyak tempat, mencari tabib dan pendeta, namun tak satu pun yang mampu membalikan keadaan. Hanya satu harapan tersisa, ramuan ketujuh, ramuan pamungkas yang hanya bisa diracik oleh satu orang, Suliwa, sang penjaga rahasia alam gaib. Dan malam ini, ia tak ingin menunggu lebih lama. Tanpa menunggu fajar, Dewi Kenanga menyelinap dari istana. Di tangannya tergenggam erat sebuah liontin pusaka, janji yang pernah diucapkan Suliwa saat mereka bertemu di kuil Wiyasa. "Jika kau berhasil mengumpulkan 6 unsur dari pelindung alam, maka aku akan memberimu yang ketujuh, sebagai penutup takdir yang telah ditulis langit." Dengan jubah ungu dan langkah pasti, Dewi Kenanga menembus gelapnya malam. Udara lembab menyelimuti tanah saat ia tiba di padepokan Halimun Petak, tempat Suliwa bermeditasi dalam kesunyian. Ia mengetuk pintu kayu tua yang terukir mantra perlindungan. Tak lama, pintu itu terbuka perlahan, dan Suliwa muncul dengan tatapan tenang. "Kau datang lebih cepat dari yang kuduga, Dewi Kenanga." "Aku tidak bisa menunggu lebih lama," jawabnya tanpa ragu. "Adikku sekarat, dan aku sudah membawa ke-6 unsur yang kau minta. Sekarang, berikan aku yang ketujuh." Suliwa mengangguk pelan. Ia tahu perjuangan Dewi Kenanga tak mudah, mendapatkan daun langka suma dari lembah tengkorak, air suci dari sumur Wening, darah Raja Wali Emas, akar gading hitam, embun bunga Sri Gading, dan debu dari pelindung angin timur. Ia berjalan kerak tertua di ruangannya,
membuka kotak kayu kecil yang disegel dengan benang mantra. Di dalamnya, tersimpan ramuan ketujuh, cairan perak yang berkilau lembut, memantulkan cahaya jiwa pengharapan. Suliwa memegang botol itu erat. Ramuan ini bukan sekadar obat. Ia adalah penghubung antara harapan dan pengorbanan. Jika kau memberikannya kepada adikmu, maka satu bagian dari jiwamulah yang akan mengisi kekosongan di dalam dirinya. Dewi Kenanga tidak gentar. Aku sudah berjanji. Bahkan jika harus kehilangan kekuatanku sebagai putri pelindung barat, aku akan tetap memilih menyelamatkan nyawa adikku. Berikan itu padaku. Melihat keteguhan itu, Suliwa tersenyum lirih. Maka terimalah. Engkau ksatria sejati, meski tanpa senjata. Dewi Kenanga menerima ramuan itu dengan tangan gemetar, bukan karena takut, tapi karena beban emosional yang menyelimutinya. Malam itu juga, ia kembali ke istana, menyelinap ke ruang tempat adiknya terbaring. Ia mendekat. Kalau aku tidak mau, Apa kamu tidak lagi menjadi seorang kesatria, anak muda? Menyalahi janji bukan sifat seorang pendekar. Sementara, apa yang kukatakan tentang tenunganku, semuanya adalah benar. Tawaranku masih tetap berlaku, Suliwa. Aku masih tetap ingin mengajakmu mengarungi samudra kenikmatan yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Tunggu lain waktu. Hiya! Siapa tadi, Tuan? siluman serigala yang telah menenung Galuh Parwati. Tuan, tunggu. Terima kasih atas kebaikan Bopomu, Padmasari. Tapi mungkin kami tidak bisa tinggal di sini. Sepertinya agak kurang sreg kami tinggal di sini. Tidak enaklah kakak saya sendiri di sini istilahnya menumpang, walaupun di rumah istri. Jangan begitu loh, Kahita. Murid padepokan yang jelas orang lain, semuanya tinggal di sini. Itu lain, Padma. Murid tinggal di padepokannya adalah kewajiban. Sementara kami... Ya tidak apa-apa toh. Sebenarnya, kalian mau kemana? Saya tidak tahu, tapi untuk sementara kami akan tinggal di rumah Empu Lingsir. Guru sudah wirat. Saya tidak bisa menghalangi kamu. Itu semua adalah hakmu. Sebenarnya, sebelum kamu mempunyai suami, sayalah yang bertanggung jawab atas keselamatanmu, Lokahita. Oh, Paman Priyamitra tidak perlu mencemaskan Bibi Lokahita. Saya akan selalu menjaganya. Sejak kamu minta izin ikut Suliwa ke Pulau Jawa, kamu tega meninggalkan orang tua jompo yang sudah hampir mati, terkapar sendirian. Kakek jangan bicara begitu. Tantri masih muda, Kek. Apa harus sampai mati terpenjara di pulau sepi seperti ini? Di sini, aku tidak pernah merasa kesepian. Karena aku bisa mencintai setiap sudut keindahan yang ada di pulau ini. Di kaki Gunung Bawana, embun pagi menari di antara dedaunan yang diterpa sinar matahari pertama. Suasana hening hanya dipecah oleh suara dedaunan yang tersibak pelan, saat seorang bocah kecil berlari di jalan setapak menuju sebuah padepokan tua yang tertutup pepohonan rimbun. Anak itu adalah Sudawirat kecil, cucu dari keluarga pendekar yang telah lama tinggal di lereng gunung. Meskipun usianya baru 8 tahun, semangatnya tak pernah luntur. Di balik tubuhnya yang mungil,
Tersimpan tekad kuat untuk menjadi pribadi yang bijak dan tangguh seperti orang-orang yang selalu ia dengar dalam dongeng ibunya. Pagi itu, ia tiba di depan sebuah rumah kayu sederhana. Duduk bersila di sana, menunggunya dengan senyum tenang, adalah Ki Linsir, seorang tetua bijak yang dikenal bukan hanya sebagai pendekar hebat, tetapi juga guru kehidupan. "Sudah datang, bocah kecil?" tanya Ki Linsir sembari menyeduh teh harum. "Iya, Kek," jawab Sudawirat. "Aku mau belajar silat hari ini." Ki Linsir bangkit perlahan. Meski rambutnya telah memutih, tubuhnya masih tegap. Ia mengangguk lalu mengajak Sudawirat ke halaman belakang, tempat rerumputan tumbuh subur dan suara burung menyanyi bebas. Namun, bukannya langsung mengajarkan pukulan atau tendangan, Ki Linsir justru berdiri tenang dan mulai memperagakan gerakan lambat seperti menari. Tangan melambai ke samping, kaki melangkah ringan, matanya tertutup seolah meresapi setiap tarikan napas. "Silat bukan untuk memukul orang, Wira," ucapnya perlahan. "Tapi untuk mengatur napas, mengatur hati. Dengarkan irama angin, dengarkan detak jantungmu sendiri." Sudawirat menirukan gerakannya. Meski tubuh kecilnya sesekali goyah, namun ia tetap berusaha. "Kalau ada yang memukul kita, apa kita harus balas memukul, Kek?" tanyanya. Ki Linsir tersenyum, lalu berhenti. "Kalau pukulan itu datang dari orang yang marah, maka balasan kita bukan pukulan, tapi pengertian," ujarnya bijak. "Gerakan silat ini, Wira, lihat." Ia menggerakkan tangan dalam bentuk lingkaran lembut. "Ini untuk menolak serangan, bukan membalas. Menolak dengan tenang, bukan dengan dendam." Mata kecil Sudawirat mulai berbinar. Ia melihat silat bukan sekadar perkelahian, tapi jalan untuk memahami kehidupan. Ki Linsir lalu memperagakan gerakan berikutnya. Gerakan seperti daun jatuh, melayang ringan namun terarah. Gerakan ini, Wira, mengajarkan kita bahwa tidak semua harus diselesaikan dengan keras. Kadang, kelembutan bisa membawa hasil yang lebih kuat. Hari itu, pelajaran terus berlanjut, bukan tentang cara menyerang, tapi tentang bagaimana menjadi manusia. Tentang menahan diri, tentang mendengar, tentang berdiri ketika jatuh, dan tersenyum ketika menang tanpa menginjak. Saat matahari mulai naik tinggi, Sudawirat terengah, namun wajahnya penuh semangat. "Aku mau jadi pendekar yang bijak, Kek. Seperti kakek." Ki Linsir tertawa ringan, lalu menepuk kepalanya. "Kalau begitu, mulai hari ini, kau bukan hanya belajar silat, tapi juga belajar menjadi manusia." Dan begitulah, di lereng Gunung Bawana, lahirlah awal dari perjalanan seorang anak yang kelak dikenal bukan karena kekuatan pukulannya, tetapi karena kebijaksanaan hatinya. Sudawirat, murid dari Ki Linsir, pendekar yang menari bersama kebajikan. Tantri, saya tidak setuju kalau kamu berniat meninggalkan rombongan ini sekarang. Kenapa, Kakak? Karena itu akan sangat buruk sekali bagi kesehatan Ki Mangalapati. Demang? Demang memanggil Tantri? Panggil Tantri kemari, Brewo. Baik, Demang. Bagaimanapun sikap kakekmu, beliau adalah orang yang berjasa telah membesarkan kamu. Beliau adalah orang tua kedua yang harus kamu hormati. Selama ini saya selalu menuruti perintah kakek. Bahkan sampai kapanpun, beliau tetap saya hormati sebagai orang tua saya. Tapi saya tidak bisa terima kalau bopo saya selalu dijelek-jelekan. Tantri, dipanggil kakek. Paman? Kek, kakek. Tantri. Maafkan Tantri, Kek. Kamu tidak bersalah, Tantri. Kakek yang bersalah. Apa yang kamu katakan semuanya benar. Memang kakek yang mengusir bapakmu.
Karena dia tidak mau meneruskan kedudukan kakek sebagai demang di sini. Dan itu yang menyebabkan kematian biungmu. Biungmu tidak kuizinkan keluar dari pulau ini. Meski dia menangis, memohon kemurahan hati kakek untuk menemui Aji Santa yang sangat dia cintai. Dia merasa tertekan dan akhirnya meninggal dengan penuh penderitaan setelah melahirkan kamu. Maafkan kakek, Endu. Semua telah terjadi, Kek. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah garis nasib. Itulah yang sudah tergurat dalam kehidupan Biung, Bopo, dan Tantri sendiri. Kakek tidak mau lagi mengulang kesalahan yang sama. Kakek tidak mau melarangmu kemanapun kamu pergi. Kakek. Satu pertanyaan kakek. Benar kamu tidak mau jadi demang di sini? Nanti siapa yang menggantikan kakek? Mungkin Paman Brewok bisa membantu untuk menjalankan tugas-tugas kakek. Sesekali, saya dan Kakang Aditya akan berkunjung kemari. Dan jangan lupa, sebenarnya Kakang Suliwa dan Galuh Parwati juga berhak atas pulau ini. Karena mereka pernah menaklukkan kita. Iya. Oh iya. Kek. Sebelum kalian meninggalkan pulau ini, maukah kamu memasakkan makanan yang paling kakek sukai? Iya, nasi liwet pakai air kelapa, panggang ikan dan panggang kambing dengan sambal jeruk. Enak, kakek mau ya? Iya, iya. Kita langsung masuk ke Kutaraja dan kita obrak-abrik kedaton si Angling Dharma. Iya, Bopo. Kali ini aku tidak mau main-main. Raja itu betul-betul sakti, Bopo. Begitu juga patihnya. Ya, ya. Aku pernah melawan dia. Waktu itu hampir mereka bisa kami taklukkan. Kami, Bopo? Ya. Dengan rakyat Dewata Cengkar, aku mengarang cerita bahwa Angling Dharma itu keturunan Aji Saka. Keturunan Aji Saka itulah yang telah menceburkan Prabu Dewata Cengkar ke Laut Kidul. Dan mengusir seluruh rakyat. Mentari baru saja menyentuh pucuk-pucuk pohon ketika Prabu Angling Dharma memimpin rombongan kecilnya menembus belantara Sunyapada. Di belakangnya, setia berjalan Suliwa si ahli ilmu batin dan pelacak jejak halus, Patih Batik Madrim sang penasihat tangguh yang jarang meninggalkan sisi rajanya, dan Galuh Parwati, perempuan berhati baja yang telah menempuh banyak petualangan demi kerajaan. Mereka tengah menuju sarang makhluk legendaris, manusia serigala, siluman yang selama ini hanya muncul saat malam gelap dan membantai para penjaga perbatasan Malwapati. Laporan terakhir menyebutkan bahwa mereka bermarkas di dalam hutan kelam Tarupawesi, tempat di mana sinar mentari pun enggan menembus daun-daun tua yang menjulang. Setelah 2 hari perjalanan yang penuh waspada, akhirnya mereka sampai di tujuan, sebuah lembah sunyi yang dikelilingi pohon tua dan batu-batu besar bertanda cakar. Bekas api unggun yang padam, tulang-tulang binatang, dan sisa-sisa darah kering menandakan jelas, tempat itu belum lama ditinggalkan. Namun, tak satu pun penghuni terlihat. Angling Dharma menatap sekeliling, mengernyitkan dahi. Mereka tahu kita datang. Atau mereka sedang bersiap di tempat lain. Jawab Patih Batik Madrim waspada sambil mencabut keris dari balik sabuknya. Suliwa menutup mata. Tangannya menyentuh tanah. Ia membisikkan mantra penenang, lalu menempelkan telinga ke permukaan tanah. Jejak mereka lenyap, namun hawa mereka masih menggantung, gumamnya. Mereka bergerak ke arah barat, menuju Bukit Raga Sakti. Angling Dharma mengangguk. Suliwa, Galuh Parwati, kalian berdua pergilah mendahului. Lacak jejak mereka dan laporkan bila menemukan pergerakan yang mencurigakan.
Aku dan Batik Madrim akan bertahan di sini untuk berjaga dan memeriksa sisa tempat ini lebih teliti. Galuh Parwati menunduk hormat. Matanya menyala penuh semangat. Hamba akan menjalankan perintah. Paduka. Suliwa menarik napas dalam. Kami akan bertindak seperti bayangan. Bila mereka masih di negeri ini, kami akan menemukannya. Angling Dharma memandang mereka dengan keteguhan. Hati-hati. Manusia serigala bukan sekadar siluman. Mereka makhluk cerdas, pemburu ulung, dan kini mereka tampaknya mulai menyusun rencana besar. Suliwa dan Galuh Parwati pun melesat ke antara pepohonan, menyusuri hutan yang semakin pekat. Jejak-jejak samar mereka telusuri, bekas ranting yang patah, tetesan darah kecil, hingga bau samar bulu terbakar. Di sisi lain, Angling Dharma menatap api unggun mati dengan mata tajam. Ini bukan sekadar pelarian, Batik Madrim. Mereka menyiapkan sesuatu. Patih Batik Madrim mengangguk serius. Dan kita harus menemukan jawabannya sebelum malam purnama datang, Paduka. Karena jika tidak, kita akan menyaksikan kegelapan menelan Malwapati dari dalam. Jangan-jangan siluman itu datang lagi, Kakang. Tanda-tandanya sama dengan suara lolongan serigala bersahutan, Kang. Pokoknya apapun yang terjadi di luar, jangan keluar. Aku takut, Kang. Kakak juga takut. Ayo tidur. Hei, berhenti! Mereka memasang mantra basmayan. Tuh, Bobo mau melihat celah yang bisa kita lewati. Celaka. Hampir sekeliling cembok istana dipagari dengan mantra basmayan. Bahkan dewa pun akan sulit menembus pagar mantra ini yang mampu menghanguskan siapa saja. Bobo, bagaimana dengan prajurit yang keluar masuk? Kehebatan mantra itu hanya bisa ditujukan untuk musuh atau orang yang berniat jahat kepada Kedaton. Lalu bagaimana, Bobo? Kita kembali. Kita coba sekali lagi. Mungkin dengan kecepatan yang lebih dari yang tadi. Pusatkan pikiran kalian untuk bisa melesat 100 kali lebih cepat. Kau tidak akan pernah bisa membunuh kami.
Maaf Gusti Prabu. Mereka akan bisa hidup kembali kalau tulang-tulangnya tidak kita bakar dan abunya tidak kita sebarkan ke samudra. Bisa jadi. Sebab dulu ketiga makhluk itu pun sudah kami tewaskan. Dengan tubuh terbakar. Tapi nyatanya mereka muncul lagi. Bahkan saya rasakan ilmu mereka semakin hebat. Ilmu Dasendriaku tidak bisa membaca gerakan silatnya. Dia mengatakan menggunakan ilmu Trikala Manitra. Jadi, semua itu hanyalah bayangan semu. Aku bersumpah tidak akan lagi membiarkan makhluk demit itu mengacaukan Malawapati lagi. Apa yang saya takutkan ternyata terjadi. Untung Kanda Prabu melindungi Kedaton dengan mantra. Kalau tidak, barangkali kejadian yang lalu akan terulang lagi. Mereka akan menculik saya dan kali ini tubuh saya akan direncah ramai-ramai. Mereka tidak akan mampu menembus mantra Basmayan. Yang penting Dinda untuk sementara tidak usah bepergian, keluar dari Kedaton. Sebab bangsa siluman memang sakti. Mereka bisa berubah wujud menjadi apapun, bahkan benda mati sekalipun. Bagi saya ketentraman dan rasa aman sangat penting, Kanda Prabu. Saya bisa kurus kering kalau setiap hari dihantui rasa ketakutan. Itu kenapa saya dan Kakang Batik Madrim berniat untuk menghancurkan mereka. Saya setuju dengan pendapat Suliwa bahwa mereka harus dibakar dan abunya ditebarkan di samudra. Ini apa lagi? Mbok saya jangan ditinggal lagi. Memangnya kami mau kemana? Ya, mau kemanapun tujuannya saya siap menjadi tangan kanan Tuan dan Nini Galuh. Siapa tahu dalam perjalanan tiba-tiba Nini Galuh kepingin bengkoang misalnya. Saya bisa mencarikan. Kepingin jambu. Saya kalau urusan manjat pohon paling begini, Tuan. Bongo, sekarang dengarkan aku ya. Gusti Prabu Angling Dharma dan Gusti Patih Batik Madrim mengajak aku untuk menumpas siluman serigala yang kemarin malam mau menyusup ke dalam Kedaton. Yang siluman yang menenung Nini Galuh jadi anjing? Iya. Kamu mau ditenung jadi kodok? Mau? Mau, enggak. Di dalam gelap ada terang. Di dalam terang ada gelap. Kerlip bintang gemintang adalah keindahan di dalam kegelapan. Dan pedut awan hujan adalah gelap di dalam terang. Gelap dan terang adalah kealpaan makhluk Langit telah ciptaan. menguning ketika Suliwa dan Galuh Parwati sampai di sebuah desa terpencil bernama Gunung Luruh, yang terletak di kaki bukit barat, jauh dari jalur utama kerajaan. Desa itu tampak sunyi. Banyak rumah yang pintunya tertutup rapat, dan anak-anak tak terlihat bermain seperti biasanya. Hawa ketakutan menggantung seperti kabut tipis. Mereka disambut oleh seorang lelaki tua berjubah kain kasar namun matanya masih tajam. Dialah Ki Werda, kepala desa Gunung Luruh. Apa gerangan yang membawa putri kerajaan dan pendekar batin datang ke tempat kami yang malang ini? Tanyanya dengan nada rendah. Suliwa menatapnya lembut. Kami sedang mencari jejak manusia serigala. Ada laporan bahwa mereka berkeliaran di sekitar wilayah ini. Wajah Ki Werda langsung berubah tegang. Ia menarik napas berat, lalu mengajak mereka masuk ke balai desa. Di sana, ia mengisahkan sesuatu yang mengejutkan. Beberapa malam lalu, 3 warga kami ditemukan tewas mengenaskan di ladang jagung. Tubuh mereka tercabik seperti diserang binatang buas. Tapi tak ada jejak kaki hewan, hanya bau anyir dan cakaran di dinding rumah. Kami yakin itu ulah manusia serigala. Galuh Parwati mengepalkan tangan. Mereka sudah sejauh ini. Di mana jenazah mereka? Tanya Suliwa. Sudah kami kuburkan. Tapi, malam-malam berikutnya, kami selalu mendengar lolongan panjang dari balik bukit.
Suliwa mengangguk mantap. Malam ini kami berjaga. Ketika malam merayap, desa diselimuti kegelapan. Suliwa duduk bersila di atas atap balai desa, menyatu dengan suara alam. Galuh Parwati berpatroli di sepanjang pematang sawah, pedangnya terhunus, langkahnya ringan seperti bayangan. Menjelang tengah malam, angin tiba-tiba berubah. Dingin merambat. Suara lolongan panjang terdengar dari arah hutan kecil di barat desa. Suliwa membuka matanya. Itu bukan lolongan biasa. Dengan isyarat cepat, ia melompat turun dan memberi tanda pada Galuh Parwati. Mereka berdua bergerak cepat ke arah hutan, menelusuri suara yang baru saja bergema di antara rimbunan pohon tua. Mereka menemukan gua kecil tersembunyi di balik semak berduri. Suliwa menyentuh tanah dan merasakan getaran gaib. Ini tempatnya, bisiknya. Ada aura kuat, penuh dendam dan kelaparan. Galuh Parwati mencabut kerisnya. Apa kita masuk sekarang? Suliwa menggeleng. Belum. Ini terlalu dalam. Kita tidak tahu seberapa banyak jumlah mereka. Kita harus memberitahu Sang Prabu. Pagi harinya, tanpa menunggu waktu, Suliwa dan Galuh Parwati menaiki kuda dan menempuh perjalanan cepat menuju Malwapati. Debu beterbangan, dan matahari belum tinggi saat mereka akhirnya tiba di gerbang utama istana di Balairung. Prabu Anglingdarma dan Pati Batik Madrim telah menanti. Wajah Sang Prabu menunjukkan ketegasan. Apa yang kalian temukan? Tanya beliau cepat. Suliwa membungkuk hormat, lalu menjawab dengan nada mantap. Paduka, kami telah menemukan sarang manusia serigala. Mereka bersembunyi di gua hutan Gunung Luruh. Jumlah mereka tidak sedikit, dan mereka sedang menunggu malam purnama untuk menyerang. Galuh Parwati menambahkan, kita harus bertindak sebelum mereka keluar dari sarangnya. Anglingdarma berdiri, sorot matanya membara. Kalau begitu, malam ini kita bergerak. Kita serbu sarang kegelapan sebelum Malwapati kembali ternoda darah. Baik atau jahat bisa berubah, Empu? Semua yang tidak abadi akan berubah karena keadaan. Orang baik pun bisa berubah jadi jahat karena keadaan. Kalau dia disakiti, sebaliknya penjahat pun bisa berubah. Dia bisa jera melakukan kejahatan. Barangkali karena mendapat peringatan dari Sang Penciptanya. Kemudian pelan-pelan dia mulai merubah cara hidupnya. Dengan sedikit demi sedikit ia mulai melakukan perbaikan dalam hidupnya. Meskipun biasanya orang lain tidak mudah percaya kepada keniatan sadar dari seorang penjahat. Mentari baru saja menyentuh pucuk-pucuk pohon ketika Prabu Anglingdarma memimpin rombongan kecilnya menembus belantara Sunyapada. Di belakangnya, setia berjalan Suliwa si ahli ilmu batin dan pelacak jejak halus, Patih Batik Madrim sang penasihat tangguh yang jarang meninggalkan sisi rajanya, dan Galuh Parwati, perempuan berhati baja yang telah menempuh banyak petualangan demi kerajaan. Mereka tengah menuju sarang makhluk legendaris, manusia serigala. Siluman yang selama ini hanya muncul saat malam gelap dan membantai para penjaga perbatasan Malwapati. Laporan terakhir menyebutkan bahwa mereka bermarkas di dalam hutan kelam Tarupawesi, tempat di mana sinar mentari pun enggan menembus daun-daun tua yang menjulang. Setelah 2 hari perjalanan yang penuh waspada, akhirnya mereka sampai di tujuan, sebuah lembah sunyi yang dikelilingi pohon tua dan batu-batu besar bertanda cakar. Bekas api unggun yang padam, tulang-tulang binatang, dan sisa-sisa darah kering menandakan jelas, tempat itu belum lama ditinggalkan. Namun, tak satu pun penghuni terlihat. Anglingdarma menatap sekeliling, mengernyitkan dahi. Mereka tahu kita datang. Atau mereka sedang bersiap di tempat lain. Jawab Patih Batik Madrim waspada sambil mencabut keris dari balik sabuknya. Suliwa menutup mata. Tangannya menyentuh tanah. Ia membisikkan mantra penenang, lalu menempelkan telinga ke permukaan tanah. Jejak mereka lenyap, namun hawa mereka masih menggantung, gumamnya. Mereka bergerak ke arah barat, menuju Bukit Raga Sakti. Anglingdarma mengangguk. Suliwa,
Galuh Parwati, kalian berdua pergilah mendahului. Lacak jejak mereka dan laporkan bila menemukan pergerakan yang mencurigakan. Aku dan Batik Madrim akan bertahan di sini untuk berjaga dan memeriksa sisa tempat ini lebih teliti. Galuh Parwati menunduk hormat. Matanya menyala penuh semangat. Hamba akan menjalankan perintah. Paduka. Suliwa menarik napas dalam. Kami akan bertindak seperti bayangan. Bila mereka masih di negeri ini, kami akan menemukannya. Angling Dharma memandang mereka dengan keteguhan. Hati-hati. Manusia serigala bukan sekadar siluman. Mereka makhluk cerdas, pemburu ulung, dan kini mereka tampaknya mulai menyusun rencana besar. Suliwa dan Galuh Parwati pun melesat ke antara pepohonan, menyusuri hutan yang semakin pekat. Jejak-jejak samar mereka telusuri, bekas ranting yang patah, tetesan darah kecil, hingga bau samar bulu terbakar. Di sisi lain, Angling Dharma menatap api unggun mati dengan mata tajam. Ini bukan sekadar pelarian, Batik Madrim. Mereka menyiapkan sesuatu. Patih Batik Madrim mengangguk serius. Dan kita harus menemukan jawabannya sebelum malam purnama datang. Paduka. Karena jika tidak, kita akan menyaksikan kegelapan menelan Malwapati dari dalam. Penciptanya saja, si Suryapati, sudah membuangnya. Ada hubungan apa aku dengan larangan itu? Kamu tahu, Pangeran Suryapati sengaja membuang ilmu itu supaya dia disanjung sebagai pendekar baik-baik. Aku tidak memerlukan itu. Aduh, tangan. Aku tidak memerlukan itu. Yang kubutuhkan adalah pengakuan seluruh pendekar jagat ini bahwa Durgandini adalah pendekar paling sakti. Ya. Aku mengerti bahwa apapun yang kita perjuangkan tetap saja dianggap buruk. Sebab mereka telah mengenal kita sebagai pendekar yang jahat. Otakmu sudah mulai lempeng, Sudamani. Ya. Kamu harus bangkit. Weleh. Kita kuasai dunia persilatan ya. Weleh. Telah menguning ketika Suliwa dan Galuh Parwati sampai di sebuah desa terpencil bernama Gunung Luruh, yang terletak di kaki bukit barat, jauh dari jalur utama kerajaan. Desa itu tampak sunyi. Banyak rumah yang pintunya tertutup rapat, dan anak-anak tak terlihat bermain seperti biasanya. Hawa ketakutan menggantung seperti kabut tipis. Mereka disambut oleh seorang lelaki tua berjubah kain kasar namun matanya masih tajam. Dialah Ki Werda, Kepala Desa Gunung Luruh. Apa gerangan yang membawa putri kerajaan dan pendekar batin datang ke tempat kami yang malang ini? Tanyanya dengan nada rendah. Suliwa menatapnya lembut. Kami sedang mencari jejak manusia serigala. Ada laporan bahwa mereka berkeliaran di sekitar wilayah ini. Wajah Ki Werda langsung berubah tegang. Ia menarik napas berat, lalu mengajak mereka masuk ke balai desa. Di sana, ia mengisahkan sesuatu yang mengejutkan. Beberapa malam lalu, 3 warga kami ditemukan tewas mengenaskan di ladang jagung. Tubuh mereka tercabik seperti diserang binatang buas. Tapi tak ada jejak kaki hewan, hanya bau anyir dan cakaran di dinding rumah. Kami yakin itu ulah manusia serigala. Galuh Parwati mengepalkan tangan. Mereka sudah sejauh ini. Di mana jenazah mereka? Tanya Suliwa. Sudah kami kuburkan. Tapi, malam-malam berikutnya, kami selalu mendengar lolongan panjang dari balik bukit. Suliwa mengangguk mantap. Malam ini kami berjaga. Ketika malam merayap, desa diselimuti kegelapan. Suliwa duduk bersila di atas atap balai desa, menyatu dengan suara alam.
Galuh Parwati berpatroli di sepanjang pematang sawah, pedangnya terhunus, langkahnya ringan seperti bayangan. Menjelang tengah malam, angin tiba-tiba berubah. Dingin merambat. Suara lolongan panjang terdengar dari arah hutan kecil di barat desa. Suliwa membuka matanya. Itu bukan lolongan biasa. Dengan isyarat cepat, ia melompat turun dan memberi tanda pada Galuh Parwati. Mereka berdua bergerak cepat ke arah hutan, menelusuri suara yang baru saja bergema di antara rimbunan pohon tua. Mereka menemukan gua kecil tersembunyi di balik semak berduri. Suliwa menyentuh tanah dan merasakan getaran gaib. Ini tempatnya, bisiknya. Ada aura kuat, penuh dendam dan kelaparan. Galuh Parwati mencabut kerisnya. Apa kita masuk sekarang? Suliwa menggeleng. Belum. Ini terlalu dalam. Kita tidak tahu seberapa banyak jumlah mereka. Kita harus memberitahu Sang Prabu. Pagi harinya, tanpa menunggu waktu, Suliwa dan Galuh Parwati menaiki kuda dan menempuh perjalanan cepat menuju Malwapati. Debu beterbangan, dan matahari belum tinggi saat mereka akhirnya tiba di gerbang utama istana di Balairung. Prabu Anglingdarma dan Pati Batik Madrim telah menanti. Wajah Sang Prabu menunjukkan ketegasan. Apa yang kalian temukan? Tanya beliau cepat. Suliwa membungkuk hormat, lalu menjawab dengan nada mantap. Paduka, kami telah menemukan sarang manusia serigala. Mereka bersembunyi di gua hutan Gunung Luruh. Jumlah mereka tidak sedikit, dan mereka sedang menunggu malam purnama untuk menyerang. Galuh Parwati menambahkan, kita harus bertindak sebelum mereka keluar dari sarangnya. Anglingdarma berdiri, sorot matanya membara. Kalau begitu, malam ini kita bergerak. Kita serbu sarang kegelapan sebelum Malwapati kembali ternoda darah. Malam ini terjadi lagi. Begini Kebekal, antarkan kami sekarang juga ke tempat orang yang punya anak kecil. Iya, iya. Cepat Kebekal. Iya. Mari, silakan. Yang hidup di bumi manusia, larut semua dalam mantraku. Demit, genderuwo, angin, pohon, manusia, marga satwa, manut dalam mantra sirapku. Yang bergerak terpaku diam, yang jaga tertidur pulas. Sirap penidur sukma seluruh sukma. Rab sirap, Adam sirap. Rab sirap, Adam asra. Kau selalu menghalang-halangi aku. Kamu akan kuringkus malam ini. Mana anak-anak?
Sampai Suliwa. Siapa dia, Nina? Sedawan Lana. Dia siluman serigala. Dia tidak sendirian. Masih ada 3 putrinya yang sama kejamnya. Dia memang pemakan manusia untuk menambah kekebalan dan kesaktian tubuh mereka. Bopo, sepertinya ada bau manusia di sini. Bopo yakin titisan Betara Surya itu tidak mengikuti Bopo? Siapa yang mampu mengikuti kecepatan Aji Agneyastra milikku? Bahkan Raja Malwapati pun tidak mampu. Anak itu semakin menyulitkan kita. Aku ingin menenung dia menjadi seekor jangkrik. Jadikan dia cacing saja, Yunda Dewi. Iya, aku ingin melihat dia menangis menggeliat-geliat di tanah becek. Kita sergap dia sekarang, Bopo. Jangan dulu, Kenanga. Bopo harus mengobati tangan yang terbakar oleh ajian anak itu. Entah apa nama ajiannya. Tubuhnya berubah menjadi cahaya yang sangat panas ketika menyentuh kulitku. Aku sudah tidak sabar lagi ingin melampiaskan dendamku padanya, Bopo. Iya, Bopo. Anak itu pasti masih akan menjaga desa itu. Tunggulah 2-3 hari saja. Pasti luka ini sembuh. Saya yakin dalam sepekan ini mereka tidak akan mengganggu penduduk desa ini. Kalaupun ada yang datang, Nini Galuh akan melindungi kalian. Iya. Hati-hati, Kakang. Usahakan jangan lebih dari sepekan. Karena aku tidak akan betah tinggal lama-lama di sini sendirian. Galuh, kalau sampai ilmu dasendriamu tidak mampu menghadapi mereka, gunakan serbuk ini. Mata mereka akan menjadi rabun dan kamu bisa menyelamatkan diri. Ya? Jangan terlalu mencemaskan saya, Kakang. Ki Bekal. Ya, Tuan. Sebaiknya perintahkan seluruh rakyat untuk menyalakan obor-obor. Sebab serigala atau siluman takut pada api. Paling tidak obor itu akan menghambat mereka. Iya, Tuan. Jagabaya akan memerintahkan semua penduduk. Selamat jalan, Tuan. Selamat jalan. Terima kasih. Ingat, Sudamani, kamu hanya boleh mengintip anakmu saja. Jangan coba-coba dekati dia. Kalau kamu berani melanggar aturan ini, saya hajar kamu. Saya tidak mau anak itu semakin hancur. Pengakuanmu sebagai bapaknya sudah cukup menghancurkan kebanggaannya sebagai putra Nila Saroya. Saya tahu, Nyai. Saya cuma ingin melihat wajah anakku untuk yang terakhir kali, Nyai. Ingat, bagaimanapun Sudawirat itu adalah muridku. Iya, Nyai. Pagi itu, Kabut belum sepenuhnya mengangkat diri dari lereng Gunung Bawana. Namun, di halaman padepokan tua yang rindang oleh pohon-pohon waru dan beringin, suara langkah kaki terdengar tegas dan ritmis. Sudawirat, kini telah beranjak remaja, tengah berlatih bersama Ki Linsir, gurunya yang bijak dan penuh kesabaran. Hirup udara, Wira, rasakan getarannya. Gerakan bukan dari ototmu, tapi dari ketenangan hatimu. Ucap Ki Linsir sambil memperagakan gerakan silat perlahan, seperti menari bersama angin. Sudawirat menirukannya. Tubuhnya mengalir lembut dalam tiap langkah dan tangannya membentuk gerakan melingkar. Mata Ki Linsir mengamati dengan seksama,
Namun dalam sorot matanya ada kegelisahan tersembunyi sebab sejak tadi ia menyadari sesuatu. Di balik semak yang tak jauh dari padepokan, tersembunyi seorang laki-laki berbalut kain gelap. Wajahnya tertutup sebagian, namun Kilinsir mengenali aura dan nafasnya yang penuh amarah tertahan Sudamani. Orang yang pernah berselisih faham dengannya di masa lalu. Seorang yang menganggap jalan kekuatan lebih utama dari jalan kebajikan. Kini ia mengintip, memperhatikan Sudawirat berlatih, namun Kilinsir tidak berkata apa-apa. Tak satu pun gerak tubuhnya berubah. Ia menahan diri. Baginya, kekuatan sejati bukan terletak pada cepatnya tangan mencabut senjata, tetapi pada kapan memilih untuk tidak melakukannya latihan selesai. Sudawirat menyeka keringat, tersenyum puas. Hari ini aku merasa lebih ringan, Kek. Kilinsir hanya mengangguk. Kau semakin mengerti gerakan jiwa. Itu bagus. Namun setelah Sudawirat masuk ke dalam untuk beristirahat, Kilinsir berjalan perlahan ke sisi timur padepokan, menuju batu datar tempat biasa ia bermeditasi. Dari sana, ia melempar pandangan ke balik semak tadi. Sudamani, gumamnya lirih, kau masih membawa bara dalam hatimu. Menjelang sore, Kilinsir menempuh perjalanan singkat ke sebuah pondok bambu di pinggir hutan. Di sana tinggal seorang sahabat lamanya. Hop, hop. Hop, hop. Ya, hop. Hop, hop, hop. Ternyata kamu sudah siap dengan serangan Bibi, Wirat. Kenapa dari tadi kamu senyum-senyum, Wirat? Bibi semakin cantik. Kamu setiap hari memuji Bibi apa tidak bosan? Sampai nanti Bibi memuji Wirat. Bibi juga sering memuji kamu bahwa jurus-jurusmu semakin sempurna dan tenanganmu semakin lurus. Bukan itu. Apa? Bukan itu. Apa? Apa Wirat belum pantas untuk dipuji ganteng? Memang Anantandaru lebih ganteng daripada Wirat. Loh, kok bawa-bawa dia? Kamu tampan sekali, Wirat. Bener, Bi. Betul. Bener. Kok peluk-pelukan begitu? Mau latihan atau pelukan? Hayo latihan. Ingat tidak? Sewaktu kalian latihan tadi siang, ada orang mengintip. Tapi secuil pun kalian tidak merasa. Hah? Maaf, Guru. Memang kami belum pernah diajarkan melatih indera batin kami. Selama ini hanya ilmu kanuragan saja. Itulah, banyak pendekar yang sudah merasa cukup hanya dengan menguasai ilmu pukulan. Cuma mengandalkan mata dan telinga. Mereka cuma mampu menyerang dan menangkis segala sesuatu yang kasat mata. Begitu dapat serangan rahasia, dia kelabakan. Akhirnya jadi korban. Oh, kami bisa belajar ilmu itu, Guru. Oh, bisa. Tapi pijit dulu. Ayo. Guru, jadi jelasnya kita harus mengasah ketajaman pikiran kita, Guru. Oh iya. Caranya, Guru? Dengan mengurangi makan. Ayo pijit, Wirat. Karena perut yang kosong akan membuat naluri kita tumpul. Lakukan semedi. Kosongkan pikiran.
biarkan jiwamu berkelana untuk mengamati segala sesuatu di luar tubuh wadakmu. Nah, jiwa itu akan melapor pada pikiran kita apapun yang dia lihat. Kok malah diam? Iya, Guru. Iya begitu, iya. Iya, Guru. Pentingnya kalau saya ikutkan untuk menangani hal-hal semacam ini, Tuan. Iya, tapi kamu belum bisa ikut, Bongo. Saya akan pergi bersama Gusti Prabu dan Gusti Patih Batik Madrim. Pokoknya, setelah tugas ini selesai, kita kembali bertiga melalang buana, ya? Bongo, sudah nggak niat mijit lagi ya? Niat. Ada yang datang. Tiga orang berkuda, Nyai. Sebelum kita hancurkan Masura, muridnya dulu sudah mati. Angling Dharma dan tabib kecil dari hutan seribu bunga. Kita ketemu lagi, Angling Dharma. Heran, lihat tangan baruku ini. Nanti kamu rasakan pukulan tanganku ini. Ayo kita lanjutkan pertarungan kita. Ayo. Nyai yang melarikan diri, sehingga pertarungan kita tidak tuntas. Kawanmu itu yang licik, kutu anjing. Kelemahan ilmu rengka gunung sudah kami temukan, Nyai. Tidak usah jumawa lagi dengan ilmu itu, Durganini. Maaf, Gusti Prabu. Biar hamba yang meladeni nenek busuk itu. Kurang ajar. Iya.